Perkenalkan, nama saya Sutri Ernawati Bayaneng SPD, peserta PPG tahap 1 tahun 2025, asal EPTK Universitas PGRI Silampari, NIM PPG 4012510370, jurusan Bahasa Indonesia, dengan materi menulis cerita fantasi. Saya melaksanakan hari ini Jumat 18 Juli 2025 di SMP Negeri 3 Sidoarjo. Demikian perkenalan singkat, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sudah makan semua? Sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita, maka siapa peserta anak kami yang mau berdoa? Saya, Bu. Ya, silakan. Bapak, terima kasih berkat dan anugerah kepada kami dari rumah sehingga di tempat ini Engkau tetap bersama kami. Ya Tuhan, bukan karena kuatnya dan hebatnya kami, melainkan belas kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan mata pembelajaran kami pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap bersama kami, lindungi kami. Ya Tuhan, jika ada teman-teman kami yang belum hadir di tempat ini, semoga mereka baik-baik saja. Ya Tuhan, jika mereka dalam kemalaman. Baik, anak kami, harap senang. Ibu akan melakukan absensi, maka dengarkan namanya ya. Akhiran saya Bene. Hadir, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pembelajaran hari ini, siapa nama tokoh dalam cerita yang kalian tulis? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok depan. Elisa dan 3 butir jagung emas.
mengingat tulang punggung keluarga hanyalah ibunya. Elisa harus putus sekolah karena ibunya sudah tidak sanggup membiayai sekolah Elisa. Untuk membantu ibunya, Elisa bekerja pada tetangganya yang memiliki rumah besar. Pada suatu pagi ketika hendak bekerja, Elisa melihat kakek tua. Oke, cukup. Sekarang apa mau publikasi? Baik, saya
termasuk hewan ternak milik keluarganya. Aku terus menasihati si adik, tapi tetap saja Niko yang keras kepala dan aku merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat. Hingga semua benda di dalam rumahnya diubah menjadi batu. Ada satu benda yang belum diubah, yaitu cermin. Niko yang membacakan materi kemudian berniat mengubah cermin menjadi batu. Ternyata terbalik ke arahnya. Materi tersebut ternyata terpaku ke arah Niko. Niko akhirnya menjadi batu. Melihat keadaan adiknya, aku memberikan taukan kepada guru sihirnya. Kemudian meminta bantuan untuk membebaskan sang adik dari sihir yang diperbuat sendiri. Namun guru sihir tidak bisa membantu karena materi itu bersifat abadi dan hanya bisa diubah orang yang memiliki telah membacakan materi sihir mengubah benda menjadi batu. Baik, demikian dari hasil diskusi dan prestasi kami jika ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bagaimana cara kalian membuat atau menulis cerita fantasi hasil diskusi kalian? Baik, kami akan menjawab dari kelompok 1. Kami membuat cerita fantasi berdasarkan langkah-langkahnya, yaitu menentukan ide, tokoh, penokohan, latar, alur cerita, dan menentukan judul cerita yang menarik. Jika ada kelompok lain yang masih bertanya, silakan. Kalau ada yang masih bertanya, dipersilakan. Baik, sekarang kalau tidak ada, maka kembali kepada kelompok 3. Baik, demikian hasil dari prestasi kami atau hasil diskusi kami. Biar kami tutup. Terima kasih. Berikan aplaus kepada baik, sekarang kami persilakan kembali ke tempat. Kelompok 3. Sekarang yang tampil adalah kelompok 4, ya. Pada kelompok 4 kami persilakan. Baik, sekarang kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 4, ya. Jadi, untuk kelompok lain silakan fokus dengarkan apa yang mereka baca. Ya. Untuk kelompok 4 kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kami. Baik, saya akan membacakannya. Judul cerita dunia anak. Hari ini Jawa dan Jara pulang cepat. Hei awak, aku ada kejutan untukmu. Seru Jara, sesuatu Jara heran. Ya, sesuatu yang bisa membuatmu terkejut 100%, jawab Jara girang. Jara membawa Jawa adik kembali ke tempat sejenis pintu. Ada apa kamu membawa aku ke sini? Tanya Jawa, bingung Jara tidak menjawab. Dan mencet sejenis tombol dan pintu besar itu terbuka lebar. Karpet merah pun tergerai menyambut kedatangan mereka. Ini apa? Gagap Jawa
sendiri